selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Kecelakaan beruntun di Jembatan Maro, Merauke, seorang pengendara tewas. Melawan aparat saat berunjuk rasa, 2 pemuda ditetapkan tersangka oleh Polresta Jayapura Kota. Pohon tumbang di Merauke sebabkan kemacetan panjang. Kecelakaan beruntun terjadi di Jembatan Maro, Merauke, Papua Selatan. 4 sepeda motor secara beruntun menabrak mobil pick-up yang melintas di atas jembatan. Akibat tabrakan ini, salah satu pengendara bernama Genta Aji terpental ke Sungai Maro dan tewas di lokasi kejadian. Jembatan yang sempit diduga menjadi pemicu kecelakaan. Selain itu, korban Genta Aji diduga memacu kendaraannya secara ugal-ugalan sehingga sepeda motor tersenggol mobil. Kasus laka lantas yang terjadi tadi malam sekitar jam 19.30 yang terjadi di Jembatan 7 Wali-Wali. Ini adalah laka beruntun, di mana pengendara roda 2 akan melambun rekannya di depan. Karena kecepatan tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menyenggol rekannya. Setelah itu korban terjatuh ke arah kiri, terseret dengan motornya dan terjun ke sungai. Sedangkan yang rekan yang satu jatuh ke sebelah kanan sehingga bertabrakan dengan mobil Hilux. Korban yang jatuh ke sungai membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam atas kerjasama dengan Basarnas, kepolisian maupun masyarakat setempat. 4 sepeda motor dan rekan korban saat ini diamankan di Mapolres Merauke untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara jasad korban Genta Aji langsung dibawa ke rumah sakit dan jasadnya akan diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Jayapura menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus unjuk rasa permintaan penentuan nasib sendiri. Kedua tersangka adalah koordinator lapangan yang mengatur jalannya unjuk rasa pada 16 Agustus lalu. Polresta Jayapura menjerat kedua tersangka dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja menolak perintah aparat untuk membubarkan massa, dan sesuai KUHP kedua tersangka bisa dipenjara selama 4 bulan. Ini termasuk kejahatan, termasuk tindak pidana juga, dan ini bukan tindak pidana ringan. Kalau tindak pidana ringan itu ancaman hukumannya 3 bulan ke bawah. Kalau ini 4 bulan, ya, yang jelas atas dasar hasil gelar perkara yang dipimpin oleh Kasat Serse, perintah pimpinan kita akan melaksanakan proses lanjut terhadap hal maksud tersebut. Adapun catatan yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis, yaitu aksi massa tersebut tidak diketahui atau tidak memiliki legalitas yang berwenang. Kepolisian Resor Jayapura Kota telah berupaya melakukan himbauan berulang-ulang, berupaya melakukan penggalangan, sambang, dan berupaya untuk melakukan pendekatan, namun mereka tetap melakukan hal dimaksud, sehingga karena tidak diindahkan sehingga petugas kepolisian mengamankan 2 orang dimaksud. Pelaku atas nama saudara SL dan saudara OB telah diamankan oleh anggota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dihimbau bagi segenap masyarakat agar mematuhi segala peraturan perundangan khususnya dalam melaksanakan aksi dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat dan wajib mematuhi himbauan dari pihak berwenang. Polisi juga menjerat kedua tersangka karena mendirikan organisasi makar yang bermarkas di Gedung Seni Budaya Expo Waena.
Wakapolresta bertekad akan tetap memproses para tersangka hingga ke pengadilan agar kasus ini tidak terulang kembali. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satreskrim dan Satpolair Polres Merauke mereka ulang kasus pembunuhan terhadap nahkoda kapal Arujaya 3 bernama Arifin. Proses reka ulang dilakukan di atas kapal Arujaya 3 yang sandar di Pelabuhan Rakyat Gudang Arang, Merauke. Polisi meminta Immanuel yang menjadi tersangka otak dari pembunuhan ini untuk memperagakan perbuatannya bersama 5 nelayan lain yang hingga kini masih buron. Pembunuhan terjadi saat korban Arifin sedang tidur. Tersangka Immanuel masuk ke ruang kemudi lalu menganiaya korban bersama dengan 5 tersangka lain. Tubuh korban kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang ke laut. Hasil menangkap 1 orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap nahkoda kapal yang beberapa waktu lalu hanyut ya, atau karam di pinggir pantai ya dengan awak kosong ya. Jadi memang untuk kejadian tersebut secara kronologis ya ini sedikit menemui titik terang ya. Namun demikian saat ini Satreskrim dan juga penyidik Satpol Air Polres Merauke dalam hal ini sedang melakukan pemeriksaan secara intensif untuk bisa menemukan pelaku-pelaku lainnya serta membuat runtut kronologis kejadian atau perkaranya. Singkat saja Pak Kapolres, kira-kira namanya siapa pelaku, lalu kemudian motifnya seperti apa? Singkat saja Pak Kapolres. Inisialnya IM ya, inisial pelaku yang kita tangkap IM. Untuk motifnya adalah sakit hati terhadap nahkoda. Motif pembunuhan adalah sakit hati. Ke-6 nelayan sebelumnya meminta nahkoda agar putar haluan kembali ke Merauke karena hasil tangkapan ikan sudah cukup. Namun nahkoda menolak dan meminta terus menangkap ikan karena hasilnya masih kurang. Para pelaku kecewa, lalu mereka berkomplot untuk menghabisi nyawa nahkoda mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pohon yang terletak di Jalan Arafuru, Merauke, Papua Selatan ini tumbang dan batangnya menutup badan jalan. Tidak ada korban jiwa maupun luka karena saat pohon tua ini tumbang tidak ada kendaraan yang melintas di bawahnya. Petugas BPBD datang mengangkat batang dan ranting pohon yang menutupi jalan agar pengendara tidak perlu memutar lagi. Tim BPBD meminta warga agar segera menebang pohon besar yang berdiri tepat di depan pohon yang tumbang karena khawatir jika ada angin kencang, pohon tersebut juga akan tumbang. Ya, ini sebagian dari tugas kami membantu masyarakat ya terkait dengan bencana yang akan lebih besar lagi. Untuk itu kita sebagai tugas ya BPBD membantu masyarakat terkait dengan itu. Ini memang dari permintaan dari masyarakat untuk penebangan ya. Ya. Ya, ini kan kemarin sempat ada yang gugur sendiri Pak Kadis ya. 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 Tidak ada korban pada waktu itu Pak. Bagaimana? Tidak ada korban tidak ada. Tidak ada ya? korban. Memang karena umur pohon sudah tua ini. Pohon ini tadi saya tanya ke yang punya rumah ini, bilang ya kurang lebih ada sudah 30 tahun. 30 tahun ya. Selama sepekan kota Merauke dilanda angin kencang. Kondisi cuaca ini menyebabkan warga khawatir. Sementara di sejumlah tempat di Merauke masih berdiri pohon besar dan sudah tua sehingga rawan tumbang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.